Pemirsa, saya Ayunda Safitri kembali menjumpai Anda dalam program Cakap-Cakap. Tak seperti biasa, Cakap-Cakap edisi kali ini merupakan Cakap-Cakap edisi yang spesial karena tidak diadakan di studio, melainkan di kediaman Bapak Purwanto, Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Selama 45 menit ke depan, saya akan mengorek informasi dari beliau tentang arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Assalamualaikum Bapak Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sekilas dari Bapak Purwanto, tempat tanggal lahir di Ciamis ya Pak ya, tanggal 5 Maret tahun 1974. Terkait Bapak Purwanto selaku Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, riwayat pendidikannya yakni S3 SPS UPI Prodi Administrasi Pendidikan tahun 2020. Baik Bapak, saya ingin bertanya-tanya sedikit mengenai pendidikan Pak di Purwakarta. Untuk pendidikan di Purwakarta Pak, apa yang menjadi prioritas Dinas Pendidikan dalam membangun pendidikan di Purwakarta Pak? Ya, yang pertama kita kan karena Dinas Pendidikan ini merupakan organ dari pemerintah daerah, maka apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu harus merujuk pada visi dari pemerintah daerah. Oke, baik. Visi pemerintah daerah kita dengan bupati yang sekarang itu adalah Purwakarta Istimewa. Nah, Purwakarta Istimewa ini dijabarkan dalam beberapa misi. Nah, yang menjadi rujukan kita itu adalah misi yang pertama, yakni meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sehingga segala macam urusan pendidikan di Purwakarta ini ditujukan kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oke, Bapak, terkait dengan visi misi tersebut Pak, adakah kendala yang dihadapi pemerintah khususnya Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta terhadap masalah-masalah pendidikan di Purwakarta Pak? Tentu ada ya, karena visi Purwakarta Istimewa itu dimaksudkan untuk bagaimana pemerintah bisa mengistimewakan masyarakatnya dalam urusan pendidikan. Jadi pemerintah Kabupaten Purwakarta ini ingin menempatkan bahwa masyarakat ini harus diistimewakan dalam mengenyam pendidikan, memberikan layanan pendidikannya, sehingga upaya peningkatan kualitas pendidikan ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah bagaimana kita, yang pertama, kalau kualitas pendidikan kita harus naik, ya yang pertama itu harus dipenuhi dulu aksesibilitasnya. Jadi bagaimana agar semua masyarakat mulai dari usia dini sampai usia perguruan tinggi, karena urusan pemerintah kabupaten itu hanya sampai pendidikan sekolah menengah pertama, sehingga kita fokusnya ke situ. Sehingga aksesibilitas, bagaimana upaya pemerintah menyiapkan layanan pendidikan agar masyarakat itu gampang aksesnya. Itu yang menjadi prioritas pertama, sehingga kita membuka sekolah-sekolah baru, SMP, sekolah satu atap begitu ya. Dan ini yang diprioritaskan oleh kita. Yang kedua, kualitas pendidikan itu akan berjalan dengan baik apabila ada layanan pembelajaran yang baik. Nah, layanan pembelajaran yang baik itu ada apabila ada gurunya gitu. Nah, karena apa? Kalau kita berbicara tentang pendidikan, core bisnya itu sesungguhnya ada pada proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar itu terjadi antara siapa? Antara guru dengan murid. Iya, guru dengan murid. Sehingga siapa yang harus diperhatikan? Gurunya. Guru itu harus benar-benar perhatikan karena menjadi core bis, itu saya sampaikan tadi, sebagai urusan utama pendidikan itu dari sekian banyak komponen itu adalah guru. Karena tanpa guru pendidikan tidak bisa berjalan. Betul. Proses belajar mengajar tidak bisa berjalan. Sehingga apa? Kita memprioritaskan selain aksesibilitas, layanan terhadap masyarakat itu adalah bagaimana agar guru-gurunya itu ada, kemudian mempunyai kompetensi sehingga bisa memberikan layanan yang baik, yang bermutu kepada anak-anak kita. Oke, baik Bapak, terkait penjabaran tersebut ya Pak ya, adakah kendala Pak, kendala yang dialami dari beberapa tahun terakhir yang masih berjalan, yang masih sama kendalanya dengan kendala-kendala yang Bapak temukan di tahun ini Pak? Ya, jelas ada. Yang pertama bahwa kita itu yang saya sebutkan tadi bahwa selain aksesibilitas kita yang kita penuhi adalah bagaimana kita meningkatkan
kualitas guru, mengupayakan agar guru-guru itu ada di setiap sekolah, cukup, kemudian mempunyai kompetensi. Nah, persoalan kita itu khusus untuk pendidikan, karena urusan utama yang paling penting dari sekian macam urusan pendidikan itu adalah guru. Kalau guru-gurunya tidak ada, maka bisa dibayangkan siapa yang akan mengajar. Nah, kemudian kalaupun misalnya guru-gurunya ada, ini mereka kompetensinya cukup nggak? Keterampilannya cukup nggak untuk ngajar? Gitu. Sehingga ini problem yang dihadapi oleh kita adalah salah satunya yang paling krusial, bahkan bisa disebut ini urusan darurat sebenarnya, itu adalah kekurangan guru PNS. Kekurangan guru PNS. Oke, baik. Kalau gurunya sih ada, sekarang itu di sekolah-sekolah ada cukup gitu, tapi guru-guru itu adalah guru-guru honorer. Jadi kita masih kekurangan guru PNS sebanyak 3.226 untuk SD dan SMP. Nah, ini persoalan karena apa? Guru PNS itu dengan guru honorer statusnya berbeda, sehingga tunjangan kesejahteraannya pun berbeda, sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Karena mereka mengajar kemudian masih harus memikirkan hal-hal lain, memikirkan urusan ekonomi, urusan keluarga gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem kita, bahwa kita tidak mempunyai guru PNS. Oke, tidak ada guru PNS misalnya, ada guru honorer yang sekarang ada ngajar itu. Tapi kalau mereka tidak menjadi PNS, honornya itu sesungguhnya harus dicukupi gitu. Minimal setara dengan gaji pokok PNS lah ya, gitu. Karena selama ini kan gajinya sangat kurang. Berarti hal yang bisa dilakukan untuk menyiasati masalah tersebut, Pak, apa, Pak? Pertama, ini kan sudah ada terobosan dari pemerintah pusat dengan adanya pengangkatan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tapi hal ini kan belum terang benderang betul gitu ya. Ini sistemnya nanti seperti apa gitu. Dan ini juga belum terang benderang dari sisi berapa kita akan dikasih formasinya. Dari 3.226 itu akan dikasih berapa Purwakarta? Ini kan karena rekrutmennya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Baik. Ini problem yang ya hampir setiap tahun berulang gitu ya. Ada formasi pengangkatan PNS, tapi formasinya kayak kemarin cuma dikasih 146, padahal kekurangannya luar biasa. Baik. Nah, ini yang terus kalau tidak ada langkah yang serius dari pemerintah pusat dalam rekrutmen PNS, rekrutmen guru ini, pendidikan akan selamanya seperti ini, terkatung-katung. Kemudian kita butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa membangun kualitas pendidikan yang sesuai dengan harapan kita. Berarti Pak, kalau begitu sudah dipastikan bahwa tahun ini P3K menggantikan status PNS atau bagaimana, Pak? Iya, kalau perencanaan dari pemerintah pusat tahun 2021 itu ada pengangkatan. Tapi jumlahnya berapa kita belum bisa memastikan gitu, karena kewenangan untuk mengangkat P3K itu tetap ada pada pemerintah pusat. Dan itu yang juga kita sesalkan, pemerintah pusat itu sekarang sebenarnya mengangkat PNS, CPNS 2021, tapi tidak ada untuk formasi guru. Tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Nah, ini problem besar kalau menurut saya. Karena apa? Profesi guru itu sesungguhnya profesi yang sangat menentukan untuk kemajuan bangsa ini. Betul, Pak, betul. Tapi kok kenapa hanya dikasih formasi untuk P3K? Sementara yang CPNS-nya dikasih pada profesi yang lainnya. Ini problem kalau menurut saya. Karena secara tidak langsung pemerintah itu seperti menganggap profesi guru itu menjadi tidak penting. Betul, gitu. Menjadi tidak penting, kenapa? Nggak beda dong status siapa? Dea juga kalau misalnya suruh milih PNS sama P3K, milih mana? PNS, milih Pak. PNS. Nah, ini ini adalah bentuk diskriminasi kalau menurut saya. Karena saya harus bilang seperti itu, karena saya juga memperjuangkan guru karena saya ketua PGRI. Nah, ini adalah bentuk diskriminasi kalau menurut saya. Diskriminasi profesi dan dilihat dari sisi kepentingan masa depan bangsa.
Oke Pak, kalau begitu Pak, berarti apa yang jelas membedakan antara PNS dengan P3K? Pemerintah kan mengganti status PNS untuk guru ke P3K. Ya. Jelas berbeda, karena kalau P3K itu sistemnya adalah kontraktual. Oke. Bisa setahun, bisa 5 tahun, nanti kalau kepake diperpanjang lagi. Oh begitu. Ya. Dan dari sisi penggajian, walaupun aturannya sudah jelas, tapi tidak sejelas yang PNS. Tapi nominalnya sama Pak? Nominalnya kalau menurut aturan sama dengan PNS. Sama dengan PNS. Tapi dari sisi sistemnya kan berbeda. Oke, kalau dianggap sama, udah jangan ada CPNS lagi. Semua P3K sektor. semua seharusnya. Oke, Kalau kayak adil ya Pak ya? Konsisten. Betul. Jangan ada CPNS, semuanya P3K. Iya. Baik di kementerian, di lembaga, di organisasi lain, profesi lainnya harus dalam bentuk P3K juga, nggak boleh ada PNS kalau memang itu dipandang P3K dan PNS itu sama. Oke, berarti Bapak tidak setuju Pak? Saya tidak setuju. Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Alasan yang paling besar kenapa Bapak tidak setuju adalah apa Pak? Apa yang Bapak perjuangkan? Masa depan bangsa ini ditentukan oleh pendidikan. Betul. Pendidikan itu ditentukan oleh keberadaan guru. Keberadaan guru ini harus mereka yang benar-benar mempunyai kualitas. Jika guru itu hanya formasinya seperti P3K, maka ini nanti lulusan-lulusan SMA itu tidak akan pernah tertarik lagi menjadi guru karena sudah tidak ada PNS misalnya. Iya betul. Karena didiskriminasikan gitu. Jadi lulusan terbaik nanti pengen jadi apa? Nggak akan lagi milih guru. Oke, berarti langkah pemerintah ini belum tepat Pak. Berarti langkah pemerintah ini belum tepat menurut Bapak? Saya memandang bahwa ini perlu dikoreksi lagi. Perlu dikoreksi lagi. Oke, baik. Nah, setelah itu Pak, berarti untuk persiapan P3K di Kabupaten Purwakarta bagaimana Pak? Kita sudah mengusulkan kemarin per 30 Desember itu mengusulkan sebanyak itu ke pemerintah pusat. Nanti pemerintah pusat akan meng-ACC memberikan kuota berapa, ya itulah yang akan kita terima. Oke, baik begitu. Ya, berarti Pak itu disesuaikan dengan ACC dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang menentukan. Oke, sama seperti PNS begitu Pak di Purwakarta. Sama. Oh, jadi dari 1 juta itu untuk se-Indonesia. Oh, begitu ya. Tergantung kuota. Dibagi sekian ratus kabupaten. Belum bisa mencukupi kebutuhan yang ada di sini, Pak. Belum lah. Kalau di rata-rata kan kita paling dapat 100-an. Perbandingan antara guru PNS dengan guru yang honorer, Pak, kira-kira di Purwakarta itu berapa, Pak? Saya belum bisa mengkalkulasi itu ya. Kalau kita kan untuk PNS SD SMP 3.226. Iya. Gitu, tapi masih banyak PNS-nya. Masih banyak PNS-nya berarti. Nah, untuk itu Pak, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa penerimaan CPNS itu kan pada bulan Maret. Pada CPNS sebelum adanya info P3K. Nah, untuk info P3K sendiri Pak, itu diusungkan pemerintah pusat, artinya belum ada jadwalnya. Belum ada jadwalnya, cuman kita boleh mengusulkan terakhir itu kemarin tahun 2020 bulan Desember. Bulan Desember. Berarti kemungkinan belum ada informasi lebih lanjut mengenai P3K. Nanti bulan Maret, April atau kapan ya, belum ada surat resminya, jadi kita belum bisa memastikan kapan pendaftaran segala macam. Tapi Bapak sudah tahu kriteria guru yang layak untuk P3K, Pak? Oh iya, itu kan ada lebih kemudahan sekarang ya untuk P3K yang sekarang. Jadi kalau dia ngehonor sebelum pensiun itu setahun sebelum pensiun masih bisa ikut. Setahun sebelum pensiun. Berarti kalau pensiun itu kan 60. Berarti dia usia 59 itu masih boleh ikut testing. Oke. Terus testingnya juga untuk yang honorer itu hanya mengikuti 1 kali seleksi. 1 kali seleksi. Tidak bertahap kayak dulu kan ya. Itu, dan mereka bisa memperoleh 3 kali kesempatan untuk ikut testing. Kalau nggak lulus ikut lagi, nggak lulus ikut lagi gitu. Di berulang tahun ya, enggak di tahun yang sama. Oh begitu. Jadi sistemnya seperti itu Pak, berbeda dengan PNS berarti ya? Berbeda dengan PNS. Okay. Tapi ini juga kan sebenarnya problem juga kalau menurut saya, karena mereka yang ngehonor yang udah puluhan tahun itu, yang udah pada berumur itu
juga harus bersaing dengan mereka yang baru lulus dan sudah memiliki sertifikasi profesi. Karena dalam aturannya itu dibuka juga untuk mereka yang memiliki sertifikasi profesi. Oke, baik. Artinya Bapak, udah lulus ditahan ketiga, dulu ketiga. sebentar ya Pak, nanti kita lanjutkan kembali. Iya. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan ya Pak ya. Nah Bapak, di pendidikan di Purwakarta ini terkenal dengan pendidikan karakternya Pak. Ya. Bagaimana kebijakan penguatan pendidikan karakter atau KPK yang dilaksanakan di Purwakarta Pak? Ya, kita punya program namanya penguatan pendidikan karakter yang kita buat dalam desain itu bunga pendidikan karakter gitu ya. Bunga pendidikan karakter itu terdiri dari berbagai macam kebijakan yang bermuara pada satu intisarinya. Intisarinya itu adalah pelajar berkarakter Pancasila yang diulai menjadi beberapa nilai, menjadi 6 nilai, dan dari nilai-nilai itu dikembangkan menjadi beberapa nilai-nilai yang di bagian luarnya kita kemas ke dalam kebijakan. Kebijakan pertama adalah 7 poin atikan istimewa. Kebijakan kedua adalah sekolah ramah anak. Yang ketiga adalah sekolah pendidikan anti korupsi. Yang terakhir adalah pendidikan keagamaan yang kita kembangkan dalam bentuk kitab kuning, pengajaran kitab kuning. Yang selanjutnya, yang terakhir kita buat ke dalam program tatanen di Balai Atikan. Nah, program-program ini terus secara simultan berjalan di sekolah-sekolah. Nah, yang 7 poin atikan ini sudah berjalan dari tahun 2015. Tahun 2015. Ya, sejak kepemimpinannya Pak Deddy Mulyadi. Bahkan inisiasi dan ide dasarnya adalah dari beliau. Dan ini udah diterapkan di Purwakarta selama 5 tahun berarti. Dari tahun 2015 sekarang tahun 2020. Dan kebijakan ini merupakan 7 hari ya. 7 poin itu 7 hari. 7 poin atikan istimewa itu 7 hari pendidikan istimewa. Jadi hari-hari di Purwakarta itu dalam pendidikan itu dibagi menjadi 7 gitu. 7 menjadi 7 hari pendidikan istimewa, di mana Senin kita sebut dengan istilah Senin Ajeg Nusantara. Ajeg Nusantara. Senin Ajeg Nusantara itu adalah upaya kita untuk menumbuhkan kecintaan, patriotisme gitu ya terhadap bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta tanah air Indonesia gitu. Kemudian hari Selasa itu temanya Mapag Buana. Mapag Buana itu adalah upaya kita pemerintah mempersiapkan anak-anak kita untuk selalu tanggap dan siap terhadap perubahan zaman, terhadap globalisasi, terhadap perkembangan teknologi informasi, terhadap pergerakan budaya dan peradaban dunia gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Rebo Maneh di Sunda. Rebo Maneh di Sunda itu apa? Rebo Maneh di Sunda adalah upaya kita untuk menumbuhkan kesadaran terhadap anak-anak kita bahwa mereka itu tinggal hidup di daerah Jawa Barat, di daerah Pasundan, maka otomatis dia harus menjaga budayanya, mengenal budayanya, dan melestarikan budayanya. Jangan sampai suatu saat nanti di muka bumi ini hilang peradaban Sunda, peradaban Jawa Barat, kebudayaannya, adat istiadatnya, nilai-nilainya. Sehingga kalau ini tidak diajarkan, diwariskan melalui lembaga sekolah, suatu saat bisa terjadi di dunia ini, di Indonesia, hanya akan menjadi cerita bahwa dulu pernah ada suku Sunda. Ini tidak boleh terjadi. Kenapa harus dilakukan di sekolah-sekolah? Karena sekolahlah merupakan lembaga yang bisa mewariskan kebudayaan selain rumah. Kita tidak tahu apakah rumah masih melakukan tradisi-tradisi untuk melestarikan nilai budaya Sunda atau tidak. Cuma dari sisi perkembangan, kalau ini tidak dilembagakan, distrukturkan dalam lembaga sekolah, pasti hilang. Kemis itu nyanding wewangi. Apa itu nyanding wewangi? Kita tahu bahwa dalam diri setiap orang itu ada sifat estetika, ada sifat estetis,
keindahan, ada sifat jiwa sosial, gotong royong. Nah, kita ingin mengembangkan anak-anak itu menjadi orang-orang yang mempunyai nilai-nilai keindahan, mencintai sesamanya, bisa mewujudkan keindahan, tanggung jawab sosial, kepedulian sosial, gotong royong. Sehingga hari Kamis ini anak-anak didorong untuk tumbuh potensi itunya. Kita yang terkenal itu hari Kamis itu ada yang namanya gerakan beras kaheman, perelek namanya. Anak-anak yang mampu kalau ke sekolah membawa beras 1 genggam untuk dikumpulkan, nanti setelah terkumpul di sekolah dibantu oleh kepala sekolahnya untuk membagikan beras itu ke teman-temannya yang tidak punya di kelas, di sekolah. Kalau berasnya masih ada, dibawa oleh guru dan siswa-siswanya itu ke lingkungan masyarakat, dibagikan ke jompo gitu ya, ke lansia gitu. Dan ini adalah pendidikan. Anak-anak terlibat mulai dari dia membawa, mengumpulkan dan membagikannya. Dan itu semua menjadi proses pendidikan yang kontekstual, bermakna dan melibatkan siswa dan lingkungan terlibat gitu. Ini yang harus terus didorong oleh semua pihak. Kemudian yang kelima adalah Jumat nyucikan diri. Jumat nyucikan diri itu ada upaya kita untuk menumbuhkan potensi ketuhanan, ruhaniyah, spiritualitas dalam diri setiap manusia, karena setiap anak itu mempunyai potensi spiritualitas. Itu harus ditumbuhkan, dikembangkan oleh sekolah. Sehingga sekolah-sekolah di Purwakarta itu ya pada hari itu diwajibkan untuk memperbanyak kegiatan keagamaan di sekolah-sekolah. Dari sisi identitas, dari sisi nilai itu harus bertumbuh dan berkembang. Dari sisi identitas kita sering melihat anak-anak kalau di Purwakarta di sekolah-sekolah itu hari Jumat pakai samping, kemudian pakai peci, pakai baju koko, dia ngampar di depan kelas, depan sekolah untuk sama-sama belajar agama, sorogan dan lain sebagainya. Ini upaya kita untuk menciptakan sekolah menjadi pesantren. Karena tidak semua anak-anak kita itu bisa mengenyam pendidikan pesantren. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Tarik itu kurikulum pesantrennya, kebiasaan-kebiasaan pesantrennya ke sekolah. Kalau selama ini pesantren berupaya menarik pendidikan umum ke pesantren, kenapa kita tidak berupaya menarik pendidikan pesantren ke sekolah umum? Biar berimbang, biar tidak terjadi disparitas. Sekolah umum anak-anaknya nggak kenal agama, sekolah pesantren kenal agama, kenal umum. Ini yang tidak boleh dibiarkan terjadi di Indonesia. Kalau apa? Kalau generasi mendatang kita ingin sejajar, baik pengetahuan, keterampilannya, perilakunya. Tidak boleh dipisah-pisahkan, tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama. Baik sisi kurikulumnya maupun pembiasaannya. Baik. Artinya, Sabtu Minggu belum. Sabtu Minggu betah di IMA. Hari terakhir. Kita itu udah menjadi kabupaten pertama mungkin ya di Indonesia yang meliburkan anak tidak belajar di sekolah, tapi belajar di rumah. Untuk hari Sabtu. Kan tempat lain masih ada Sabtu masuk ya. Di kita udah dari dulu hari Sabtu udah nggak pernah belajar di sekolah, dia dikembalikan ke rumah. Sabtu Minggu betah di IMA adalah upaya kita untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi lembaga pendidikan yang paling utama. Gitu. Biar apa? Biar anak-anaknya sering komunikasi dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan kakak-kakaknya, sehingga tumbuhlah kasih sayang. Kalau ibunya sering ke sawah, bawa anaknya ke sawah. Kalau bapaknya sering ke pasar, bawa anaknya ke pasar. Begitulah pendidikan, mendekatkan kasih sayang ibu dan anak, orang tua dan anak, dan kakak-kakaknya. Agar apa? Agar tumbuh semakin besar kasih sayang di antara mereka, dan berimbang antara apa yang diterima oleh rumah dan oleh sekolah. Itu 7 poin pendidikan istimewa. Terkait 7 poin atikan ya Pak, 7 poin atikan yang dilaksanakan di Purwakarta ini. Lalu implementasi di sekolahnya seperti apa Pak? Kan ada 7 hari itu. 7 hari, jadi tema-tema itu diterapkan menjadi tiga pendekatan. Satu, pendekatan berbasis kelas. Jadi bagaimana anak-anak
yang nilai-nilai nasionalisme itu diinsersikan dalam kurikulum dan dalam pembiasaan di kelas-kelas. Misalnya, kalau hari Senin Ajik Nusantara, maka apa pembiasaan di kelasnya? Sebelum belajar, misalnya anak-anak selain berdoa, dia harus menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional, gitu. Kemudian harus berbaris di depan kelas. Kemudian sebelum pulang, misalnya harus menghormat bendera di dalam kelas. Itulah upaya nasionalisme. Di samping menginsersikan ke dalam kurikulum. Ketika kita belajar tentang IPA misalnya hari Senin itu, maka guru wajib mengaitkan bahwa pembelajaran IPA tentang misalnya tentang lingkungan hidup, dan lingkungan hidup itu harus mengupas kekayaan Indonesia yang luar biasa dan harus dijaga, mengaitkan dengan nilai-nilai keindonesiaan yang harus dirawat dan dijaga oleh anak-anak. Selain pembudayaan di kelas adalah budaya di sekolah. Gitu. Budaya di sekolah adalah ketika anak-anak belajar di lingkungan sekolah, bukan di kelas. Misalnya setiap hari Senin harus ada upacara bendera, gitu. Harus memakai baju pramuka, gitu. Harus bersama-sama menjaga kedisiplinan di sekolah, gitu. Kemudian yang ketiga itu pendekatannya berbudaya lingkungan. Jadi bagaimana anak-anak harus bisa mengenali siapa kepala desanya, siapa RT RW-nya. Dengan mengenali lingkungannya, maka ia akan mencintai lingkungannya. Dengan mencintai lingkungannya, maka ia akan mencintai Indonesianya. Itu tujuan kita. Tujuannya di situ. Ya. Nah, untuk itu kan Pak baru beberapa hari ya Pak ya yang seperti Ajik Nusantara. Ya. Untuk tingkat SMP SM apakah sama akan seperti itu implementasinya? Sama, karena itu berlaku untuk semua sekolah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dulu itu karena SMA masih dalam kewenangan kita sampai SMA. Karena sekarang sudah pindah ke provinsi, maka kita hanya menerapkan itu di PAUD, SD, dan SMP. Oh gitu. Itu kan Pak dilaksanakan dari beberapa tahun terakhir ya 2015. Pak? Dari masa kepemimpinan Pak Dedi, Pak Bupati Pak Dedi. Nah sekarang pada saat AMBU Pak, ada yang membedakannya kah Pak? Tidak ada yang membedakan, sama semuanya. Ya. Masih tetap dilaksanakan secara sama, gitu ya. Karena pendidikan kalau kebijakannya rubah-rubah itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Gitu. 15 tahun 2015, maka kemudian nanti akan kerasa 25 tahun yang akan datang. Jadi kalau baru 5 tahun ganti, itu tidak akan pernah menghasilkan target dan tujuan yang ditetapkan. Oke, baik Pak. Nah, pendidikan itu melahirkan satu generasi. Terkait dengan hal itu Pak, yang Bapak rasakan sama Bapak kan punya anak juga Pak ya di rumah. Nah, pada saat dilakukannya program tersebut Pak, adakah yang membedakan Pak dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Hasilnya anak akan seperti apa? Iya, kalau saya memang kan menjadikan sekolah saya rumah saya ini seperti sekolah. Jadi nggak tahu kalau yang lainnya. Kalau saya itu ya menjadikan sekolah rumah halaman segala macam itu menjadi sekolah buat anak-anak saya. Nah, sehingga kalau dalam pandangan saya itu, karena saya itu kan anak saya yang paling kecil itu PAUD. Jadi belum terlibat dalam kebijakan-kebijakan sekolah, apalagi masuknya juga setelah COVID ini, belum pernah belajar di sekolah. Muka berarti ya Pak ya? Ya, yang saya rasakan itu yang dulu, yang sekarang kuliah dulu kan masih dia duduk di SMA. Nah, jadi masih bisa merasakan bagaimana dia mempunyai perubahan, gitu ya. Mempunyai perubahan itu dulu kan anak kalau nonton TV itu sampai malam ya. Betul Pak. Paginya harus bangun, berangkat jam 6 sudah masuk, maka dia sudah bisa mengatur diri. Karena dia kalau nonton TV sampai malam pasti kesiangan, gitu. Nah, itu dari perilaku-perilaku seperti itu juga sudah kelihatan. Dan buat masyarakat yang anak-anaknya sekolah di Purwakarta untuk jenjang SD dan SMP pasti merasakan itu. Tadinya yang
mungkin bangunnya kesiangan harus bangun pagi. Mau tidak mau ya Mau Pak tidak ya? mau gitu Karena ya. sekolah dimulai pukul 6. Karena sekolah dimulai pukul 6. Oke, Itu baik, hal-hal yang banyak berubah ya mungkin ya. Oke, Yang kita secara lanjutkan kasat lagi ya mata Pak ya. kelihatan. Baik pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan ya Pak ya. Bapak, tadi atas penjabaran Bapak mengenai 7 poe atikan, di Purwakarta ini juga ada tatanan di Balai Atikan. Itu tuh Ya. apa Pak? Ya, tatanan di Balai Atikan itu merupakan salah satu kebijakan untuk menguatkan pendidikan karakter di Purwakarta. Nah, tatanan di Balai Atikan itu apa? Tatanan di Balai Atikan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran ekologi yang ada dalam diri peserta didik. Saya ingin ke depan pelajar-pelajar di Purwakarta itu sadar terhadap dirinya, sadar terhadap lingkungannya, dan sadar terhadap sesamanya. Jika kesadaran ini tumbuh dalam diri anak-anak, mereka akan memiliki kesadaran spiritualitas terhadap Tuhannya, bahwa mereka itu berada di dunia ini ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Ketika memakmurkan bumi itu harus terjadi harmoni antara segenap isi bumi. Sehingga tatanan di Balai Atikan itu jargonnya, motonya itu harmoni seisi bumi. Harmoni seisi bumi. Harmoni seisi bumi itu apa? Biar anak-anak belajar lagi menghargai airnya, menghargai tanahnya, menghargai mataharinya, dan menghargai udaranya. Kalau anak-anak itu tumbuh kesadaran itu, maka tidak ada lagi anak nanti yang buang sampah sembarangan karena dia memuliakan tanah yang ada di sekitarnya. Bahwa tanah itu harus diberikan ruang untuk hidup, untuk menumbuhkan tanam-tanaman yang selanjutnya bisa bermanfaat untuk manusia. Kalau anak-anak tidak mempunyai kesadaran terhadap lingkungan, maka dia akan membuang sampah kemana saja, membuang sampah ke saluran air sehingga saluran airnya tertutup. Dan itulah yang menjadi tujuan pendidikan tatanan di Balai Atikan ini. Jadi tatanan di Balai Atikan ini bukan dimaksudkan untuk menghijaukan sekolah saja, bukan melatih anak-anak untuk bisa bertani di sekolah, bukan. Itu hanyalah jalan, hanyalah bagian. Tapi tatanan di Balai Atikan itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran ekologis. Sehingga anak-anak bisa lagi menghargai cacing, menghargai kupu-kupu, menghargai segala macam makhluk hidup yang tumbuh. Karena prinsip-prinsip tatanan di Balai Atikan itu menggunakan prinsip permakultur. Prinsip permakultur itu tidak boleh ada hewan yang dibunuh dalam menumbuhkan tumbuhan yang ada di lingkungannya. Seperti ini. Ini itu kebun-kebun sayuran yang ditumbuhkan tanpa pestisida, tanpa membunuh hewan apapun yang ada di sini. Sehingga kalau misalnya di sini ada tanaman yang kena ulat, dibiarkan. Dibiarkan Pak. Dibiarkan karena ulat juga punya hak dan tidak akan selamanya dihabiskan oleh ulat. Gitu. Nanti juga kenyang. Kayak itu tomat di sana itu dulu pertama-pertama itu habis oleh ulat, oleh hama. Tapi kelama-kelamaan udah tumbuh dengan sendirinya. Iya. Nggak dimakan. Jadi prinsip-prinsip saling menghargai, saling membiarkan makhluk lain hidup, itu adalah hal yang harus dikembangkan oleh sistem pendidikan kita. Agar apa? Agar anak-anak kita kelak ketika lulus dari sekolah tidak lagi menjadi penghancur lingkungan. Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membabat hutan sembarangan, tidak menguras air habis, tidak membuat tambang-tambang yang bisa merusak lingkungan, karena dari situ dia bisa hidup dengan menjaga keseimbangan, harmoni dengan seisi bumi yang ada di dunia ini. Insya Allah kita akan bisa masuk pada golongan orang-orang yang memakmurkan bumi, menjadi khalifah, menjadi pemimpin bumi. Kalau kita menjadi pemimpin bumi itu apa? Kita harus melindungi apa yang ada di bumi ini.
Jangankan manusia, hewan pun kita tempatkan pada kedudukan dan fungsinya. Gitu. Oke, baik Pak. Terkait implementasinya Pak di sekolah ya, apakah program-program tersebut selalu disosialisasikan secara berturut-turut kepada Ya. guru atau bagaimana Pak? Hari ini baru tahapan pada penyampaian informasi dan belum pada langkah-langkah teknis. Tapi sekolah sudah melakukan respon yang baik, rata-rata sudah melaksanakan, walaupun masih banyak yang keliru, miskonsepsi. Karena apa? Modulnya baru selesai dibuat dan siap besok sekitar hari Selasa atau Rabu diluncing secara resmi. Sepurwakarta Pak. Sepurwakarta Kabupaten. Jadi mereka yang sudah berjalan sekarang, yang sekolah-sekolah yang udah banyak kebunnya itu masih dibiarkan minimal mereka mempunyai respon yang positif terhadap gerakan ini. Tapi nanti secara tahap pelan-pelan itu kita akan luruskan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran ekologis terhadap anak-anak. Ada 12 prinsip permakultur, ada 12 prinsip tata niaga etikan yang harus dipatuhi oleh sekolah. Jadi bukan hanya menanam, dipupuk, tumbuh, dipanen. Tapi anak-anak harus belajar bagaimana memanfaatkan kotoran kambing, memanfaatkan kotoran kerbau untuk pertumbuhan tanamannya. Inilah pendidikan. Pendidikan yang kontekstual, yang berangkat dari masalah yang dihadapi oleh siswa. Sekarang banyak anak-anak menemui masalah, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, metode inilah yang harus kita rubah. Jadi ketika anak-anak melihat ini punya tanah tapi gersang, berarti ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya tanah tersebut berarti perlu disuburkan. Bagaimana menyuburkannya? Berarti harus ada nutrisi, harus ada pupuk yang disiapkan. Bagaimana membuat pupuk yang bisa menunjang kehidupan sesama makhluk hidup? Berarti yang bersifat organik. Bagaimana membuatnya? Di belakang rumah ada kandang domba, maka bagaimana cara mengolahnya? Itu yang kita ajarkan. Dan jika Indonesia, jika anak-anak kita ke depan itu mempunyai metodologi pembelajaran seperti itu, menangkap masalah, mencari jalan pemecahannya, menghasilkan produk, maka Indonesia ke depan akan menjadi negara yang kuat. Betul Pak. Nah Pak, terkait dengan program-program tersebut ya Pak ya, apakah difokuskan hanya untuk sekolah negeri atau swasta atau bagaimana Pak? Sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yakni sekolah SD, SMP, PAUD yang ada di Purwakarta, baik negeri maupun swasta. Tapi karena jangkauan kita, daya tekan kita lebih kuat ke negeri, maka biasanya yang relatif respon peduli itu sekolah-sekolah negeri. Padahal wajib untuk sekolah swasta juga. Padahal wajib ya Pak ya. Oke Bapak, nah sekarang terkait pandemi COVID Bapak. Nah, bagaimana pembelajaran di Purwakarta Pak sepanjang pandemi COVID-19? Ya, kita untuk belajar di era pandemi ini, kita tetap menggunakan pembelajaran dari rumah. Walaupun pemerintah pusat sudah memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk buka sekolah, tapi izinnya tetap ada di Bupati. Kita udah mau mencoba kemarin 11 Januari buka, sekolahnya udah siap, orang tuanya udah mengizinkan, tapi karena Bupati punya pertimbangan lain terhadap kekhawatiran tumbuhnya klaster baru, persebaran yang semakin cepat, ini ditunda. Sehingga kita menggunakan belajar dari rumah yang dibagi menjadi dua, luring dan daring. Luring dan Luring daring. dan daring. Nah, kegiatan luring tersebut Pak, itu dilaksanakan pada tingkat sekolah dasar atau Semuanya. 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 Berarti Kan tidak semuanya bisa daring. tidak semuanya bisa daring. Iya, Berarti ada yang tidak luring punya HP, tidak punya laptop kan, tidak punya kuota kan, Iya. sehingga mereka yang tidak punya ya harus dilayani secara luring, tugas terstruktur, kunjungan gurunya, gitu, agar mereka tetap bisa belajar. Kita itu udah wanti-wanti memastikan kepada sekolah pengawas itu agar mereka tidak boleh tidak melayani. Pokoknya pembelajaran, layanan pendidikan harus tetap berjalan di masa pandemi ini. Kepala sekolah harus memastikan guru-gurunya ngajar, pengawas harus memastikan bahwa sekolah-sekolah binaannya melakukan layanan. Gitu. Dan kalau ada keluhan-keluhan itu, mereka bisa mengadu langsung ke Dinas Pendidikan lewat klinik BDR, klinik belajar dari rumah. Klinik BDR itu adalah upaya kita untuk membantu guru, membantu orang tua siswa, membantu anak-anak, membantu kepala sekolah jika mengalami kesulitan dalam BDR.
Kalau kesulitannya masalah saya tidak bisa menggunakan IT, kita akan terjunkan tim untuk membantu mereka. Berarti orang tua siswa bisa langsung Bisa menghubungi. langsung. Kalau mereka orang tua siswa merasa anak saya nggak pernah belajar nih, Iya. guru-gurunya tidak ngajar, tidak ngasih materi pembelajaran, laporkan ke kami. Biar kami nanti akan ikut menyelesaikan masalahnya di mana. Apakah masalah gurunya yang males atau masalah anaknya yang tidak mau belajar? Berarti ada masalah. Iya. Nah, memperpendek masalah itu, menyelesaikan masalah itu adalah tugas kami dari klinik BDR yang terdiri dari berbagai macam ahli ya. Ada ahli IT, ada ahli konseling gitu, ada ahli supervisi. Pak, apakah klinik BDR tersebut akan dilaksanakan atau memang sudah Dilaksanakan. sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan, udah ada beberapa pengaduan yang masuk ya gitu. Tapi masih banyak Pak yang belum mengetahui atau bagaimana Pak? Mungkin masih banyak yang belum mengetahui, tapi kita terus mensosialisasikan lewat media sosial, lewat kepala sekolah, lewat pengawas gitu ya. Terus kita sosialisasikan. Artinya orang tua yang ingin mengadukan tersebut Pak, apa Bisa yang lewat harus WA, dilaksanakan? bisa lewat WA, ya ada nomor WA-nya di situ. Ada di media sosial. Ada di media sosial. Media sosial ini namanya apa Pak? Pendidikan kita. Pendidikan kita Iya. untuk Kabupaten Purwakarta saja? Iya, untuk pendidikan Purwakarta aja. Untuk kabupaten. Kalau orang luar ngadu ke sini ya nggak bisa. Baik Pak. Nah Pak, masih terkait pandemi ya Pak ya. Kemarin pada tanggal 11 Januari itu kan ditunda dulu ya Pak ya. Apakah 2 minggu ke depan akan dilaksanakan atau bagaimana? Belum ada sampai kapan kita kemungkinan buka lagi ya. Belum ada. Nanti kalau grafiknya sudah melandai, ini kan grafiknya naik terus. Iya. Kalau grafiknya udah melandai, vaksin udah berjalan, mungkin kita akan lakukan evaluasi lagi. Mudah-mudahan bulan di tahun ajaran baru ya, kita udah bisa buka lagi. Tahun ajaran baru itu kapan Pak? Tahun ajaran baru Perkiraan? sekitar bulan Juni. Berarti selama 1 semester Ya, ini satu semester, diperkirakan masih semester genap daring. ini diperkirakan masih daring. Dan ini lihatlah, ini kan dinamikanya ini grafiknya fluktuatif itu ya, Iya. dan kecenderungan turunnya itu masih jauh. Baik. Artinya Pak, dari Dinas Pendidikan di Purwakarta ini, nah apa langkah atau perencanaan apa yang dilakukan untuk mempersiapkan tatap muka Pak? Kalau persiapan kita udah persiapkan dari kemarin-kemarin ya. Daftar periksa sekolah sudah kita siapkan. Kemudian tim satgas di tingkat dinas dan tingkat sekolah udah kita siapin. Terus verifikasi ke sekolah-sekolah udah kita siapin gitu. Terus modul pembelajaran nanti ketika tatap muka sudah kita siapin. SOP-nya sudah kita Sudah siapkan. siap semuanya. Ya. Ini tinggal bagaimana nanti bupati memandang bahwa ini udah oke gitu aja. Oke. Ini udah tidak berbahaya gitu aja. Lewat pertimbangan-pertimbangan gugus tugas, tim ahli kayak Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak kayak gitu ya. Oke. Berarti Pak, apakah sudah ada rencana misal nanti pada saat bulan Juni atau Juli sudah mulai tatap muka nih? Berarti hanya daerah ini saja yang bisa tatap muka atau Ya, langsung nanti itu berturut-turut atau dilihat dari bagaimana? dari peta persebaran. Kalau daerahnya semakin kosong, kasusnya bisa buka gitu. Oke. Jadi kita akan buka di daerah-daerah yang kosong atau paling rendah gitu. Kalaupun harus buka nanti. Waktu itu ada kabar berita bahwa daerah yang awal buka itu Maniis ya Pak? Ya, Maniis. Sukasari, Manais, Kiara Pedes, Tapi semuanya tidak semuanya jadi. tidak jadi. Kenapa Pak? Pertimbangannya dari rapat gugus tugas, dari ahli dari Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemudian juga dari pertimbangan sistem epidemi. Epidemi. Jadi Ya. kalau di kanan kirinya daerahnya merah, ini rentan. Oke. Terkait ini Pak, terkait anak-anak yang masih harus belajar di rumah. Mereka kan sebelumnya sudah siap ya Pak, Ya. persiapan tanggal 11, wah Ya. saya ingin belajar Oke. di sekolah. Apa pesan Bapak kepada orang tua dan anak-anak di rumah Pak? Ya, jadi kan kondisi ini kondisi yang tidak pernah diprediksi oleh kita semua. Terjadi disrupsi pendidikan. Orang-orang tua pasti merasa jenuh, anak-anak juga merasa jenuh, guru-guru juga sama merasa jenuh. Iya. Nah, justru kita harus sama-sama melakukan relaksasi. Orang tuanya menyadari, gurunya menyadari, kepala sekolah menyadari, dan dinas pendidikannya menyadari. Dan itu sudah ditempuh oleh pemerintah Oke, dengan baik. berbagai macam relaksasi. Baik Pak, silahkan closing statement ya Pak. Ya, terima kasih. Pada seluruh masyarakat, kita tahu keadaan ini tidak kita inginkan dan di luar prediksi kita.
keberadaan virus Corona 19 ini itu sungguh mengguncang tata kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah berjalan berubah dengan kebiasaan baru, dan anak-anak kita belajar dengan cara yang baru. Oleh karena itu, saya minta kepada orang tua agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kepada guru-guru, kepada kepala sekolah juga sama, berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jaga anak-anak kita tetap sehat, karena itu yang paling utama. Jaga anak-anak kita agar tetap selamat bisa meneruskan kehidupannya. Semoga pembelajaran di masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik, dan kami menjamin layanan pendidikan akan terus berjalan. Masyarakat bisa mengadukan keluhan-keluhan, mengadukan apabila ada hak-hak anak Bapak Ibu yang tidak terlayani oleh sekolah. Silahkan adukan ke klinik belajar dari rumah yang ada di Dinas Pendidikan, atau melalui WA yang Bapak Ibu bisa baca di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, Pak Purwanto, terima kasih Bapak sudah hadir di Cakap-Cakap edisi spesial hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi atau hadir lagi di Cakap-Cakap edisi selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa, program Cakap-Cakap hari ini telah berakhir. Saya Ayunda Safitri beserta kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.